Ini mereka semua sudah di briefing. Saya yakin seperti itu. Saya yakin memang dibuat seperti ini, dibuat molor seperti ini, dibuat tertunda-tunda seperti ini sampai memakan waktu berbulan-bulan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Awalid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Dalam video kali ini saya akan menampilkan wawancara Pak Darso Arif dengan pengacara patungan usaha Hotel City, Pak Iwan Tony. Di mana dalam video ini adalah Pak Darso Arif mengungkapkan bahwa gagalnya Jody Brotosuseno membuktikan dirinya bahwa dia tidak ada keterikatan atau sangkut paut dengan Hotel City. Jadi dalam hal ini Pak Iwan Tony dan kawan-kawan telah membuktikan bahwa Jody Brotosuseno dan Yusuf Mansur berada dalam satu perusahaan yang dimana perusahaan ini ada keterikatan dengan pengelolaan Hotel City atau investasi patungan usaha Hotel City. Namun Jody Brotosuseno membantah pembuktian dari pengacara Iwan Tony dan kawan-kawan. Namun dalam video ini adalah pernyataan bahwa Jody Brotosuseno tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak tersangkut dengan hal-hal tersebut. Oke, kita langsung saja simak videonya bersama-sama, teman-teman. Yang berikut yang ingin saya sampaikan di sini adalah soal Jody Brotosuseno atau yang dikenal dengan nama Jody Warung Stick. Saudara-saudara, ini dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang berlangsung kemarin, di mana ada belasan investor patungan usaha Hotel City menggugat Jam'an Nur Khotim Mansur dan istrinya, juga Jody Brotosuseno, Jody Warung Stick dengan istrinya, karena mereka itu adalah sama-sama berada dalam kepengurusan PT Inex Arsindo, perusahaan yang mengelola Hotel City. Saudara-saudara, dalam persidangan itu Pak Iwan Tony yang mewakili para penggugat atau investor patungan usaha itu telah membuktikan bahwa Jody Warung Stick bersama-sama Jam'an duduk dalam kepengurusan PT Inex Arsindo. Tetapi Jody kemudian membantahnya. Nah, pada persidangan tanggal 11 Agustus yang lalu, Pak Iwan Tony dan rekan-rekannya sudah membuktikan atau sudah memberikan bukti-bukti di mana benar Jody dan istrinya ada dalam kepengurusan PT Inex Arsindo sebagai komisaris utama dan komisaris. Nah, seharusnya pada persidangan kemarin ini tanggal 18 Agustus Jody memberikan bukti bahwa dia tidak terlibat dalam PT Inex Arsindo. Dia harusnya memberikan bukti atas apa yang dia ungkapkan. Ternyata pada persidangan kemarin itu pengacaranya Jody tidak bisa menghadirkan bukti-bukti dari Jody dengan alasan berkas-berkasnya terbawa oleh seorang lawyer dari tim lawyer itu. Jody Brotosuseno atau Jody Warung ini diberikan kesempatan pada pekan depan, pada Kamis depan untuk membuktikan apa yang dia ucapkan. Saudara-saudara, soal persidangan yang berlangsung kemarin itu, mari kita sama-sama dengarkan pernyataan dari Pak Iwan Tony dan rekan-rekannya soal jalannya persidangan kemarin. Tony dan rekan-rekan, hari ini agendanya apa nih, Mas? Agenda hari ini seharusnya itu pembuktian dari saudara Yusuf Mansur dan Jody Brotosuseno, namun tidak membawa berkas yang sudah menjadi jadwal agenda sidang pembuktian, Pak. Iya. Mereka lawyernya nggak bawa berkas? Iya, ternyata kita lihat berkas mereka tidak bawa, tapi mereka memberikan alasan bahwa rekannya tadi malam orang tuanya meninggal di Medan. Rekan pengacaranya, ya kan, itu di Medan meninggal, sehingga nggak tahu ya, baru dihubungi saat ini pagi ini atau bagaimana. Nah, seharusnya kalau itu kuasa hukum kan nggak hanya 1-2 orang, Pak. Iya. Jadi kerja tim. Pertamanya ada berapa orang tuh, kalau 6 bahkan lebih, kita nggak tahu di kuasa.
kan bisa istilahnya kerja tim itu salah satu bisa membawa kan, gitu. Mesti punya kopiannya. Ya kayak saya bilang rekan saya punya kopiannya, punya aslinya, ya kan. Atau diserahkan nih ada di rumah, serahkan nanti boleh diambil kan gitu. Nah, cuma tadi dari majelis hakim sempat kecewa, walaupun kita juga istilahnya berduka lah, walaupun sama-sama rekan sama-sama advokat lah di lingkungan Indonesia kan, ya tetap kita berduka. Nah, cuma ya, kembali lagi ke profesionalisme kita sebagai advokat kerja tim kan, seharusnya hadir bisa diwakilkan dengan teman yang lain gitu. Pak Iwan, harusnya pembuktiannya bentuk apa Pak Iwan hari ini mereka? Bentuknya ya berupa dokumen yang mereka harus bisa mengcounter dengan dasar kita pembuktian kemarin. Kalau kita kan punya pembuktian pertama itu bukti rekening bank ya, dan juga bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh saudara Haji Yusuf Mansur. Yang di situ beliau sendiri menandatangani dan menjelaskan bahwa bukti sertifikat itu sebagai bukti bahwa klaim kami mengikuti patungan usaha pendirian dan pembangunan hotel dan apartemen. Berarti sidang ini ditunda pembuktian dari mereka, Mas Iwan? Ya, ditunda minggu depan. Sempat tadi majelis hakim mendalilkan sebuah hadis yang membuat kita tambah secara keislaman lah. Jadi bilang tasyiru wala tu'asiru. Jadi diingatkan di situ kepada kuasa hukumnya, dan ini juga supaya sampai ke saudara Haji Yusuf Mansur maupun saudara Jody Broto Suseno ya. Hakim menjelaskan, nasihatin yang tasyiru wala tu'asiru. Jadi mempermudahlah kalian, janganlah mempersulit, ya kan. Jangan sampai kalau dimudahkan ya baik, kemudahan itu ya baik bagi dirinya kan gitu. Jangan sampai dipersulit. Nah, tadi dalil majelis hakim, ketua hakimnya ya sempat membicarakan seperti itu. Sempat agak gimana ya, kecewa juga dari majelis hakim. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya saya berharap tidak ada hal-hal yang seperti ini dalam hal masalah penundaan. Ya, Mas Iwan, kalau sampai persidangan berikut mereka belum juga memberikan pembuktian dari mereka, itu gimana Mas Iwan? Tadi sih kalau majelis hakim bicarakan dikasih kesempatan terakhir ya. Setelah itu baru kita nanti mendatangkan saksi-saksi dari kita sebagai para penggugat. Oh, Mas Iwan duluan yang datangkan saksi? Ya, nanti setelah mereka bukti ternyata besok ada, mereka bisa membuktikan, kemudian minggu depannya lagi itu kita menghadirkan saksi-saksi. Nah, sedangkan saksi-saksi ini sudah kita koordinasikan dan siap untuk bisa menjadi saksi yang bisa menjelaskan, menerangkan ya kan gugatan yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Tangerang ini. Oke, mungkin ada keterangan yang lain Mas? Mas Ali coba yang lain. Saya menambahkan aja, tadi juga majelis berpesan bahwa kembali lagi di sini kan kuasa hukum itu diberikan hak substitusi dan istilahnya tidak harus satu orang saja yang memegang berkas. Tadi juga sempat dijelaskan oleh rekan saya dan senior saya Pak Iwan, bahwasannya dalam hal untuk beracara itu katakanlah berkas ini tertinggal atau memang mungkin dibawa, tapi kan pasti masing-masing pihak seharusnya memegang kopi dari kopi atau kopi dari asli kan, jadi kita juga enak gitu sebagai lawyer dari penggugat, oh ya sudah kalau memang adanya baru 2 atau 3 atau berapa tidak masalah, yang penting itu profesional lah dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dan pengacara. Begitu dari saya. Oke Mas Iwan, selamat berjuang Mas Iwan. Sama-sama, alhamdulillah. Ya kalau saya melihatnya ini ya sudah briefing jelas, yang namanya satu tim pengacara itu sudah briefing, sama kliennya pun juga sudah briefing. Jadi yang namanya kejadian seperti ini mereka sudah briefing, hanya kan mungkin pengacaranya tidak bisa berbicara sebelak-belakan seperti saya gitu. Yang saya pahami mereka jelas sudah briefing, sudah ada koordinasi di antara sama mereka untuk membuat hal-hal seperti ini gitu. Sampai kemudian majelis hakim pun berbicara, kalau saya kurang lebih itu mungkin seperti ini maksudnya, jangan mempersulit urusan orang, atau permudahlah urusan orang agar urusanmu dipermudah juga. Dan semoga orang-orang yang mempersulit urusan orang lain itu dipersulit juga urusannya, karena saya melihat ini terkesan sama seperti halnya kasus tambang batubara. Jadi ini beda teman-teman, yang ini kasus patungan usaha Hotel City. Banyak banget kan masalahnya kan, banyak sekali masalahnya. Dan ini kasus patungan usaha Hotel City juga dibuat seperti ini gitu, dengan alasan ya iya kita berduka cita karena ada salah satu
pengacara ini dari pihak Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno, orang tuanya meninggal. Tapi kemudian tidak membuat juga semuanya tidak datang gitu loh. Ini pengacara satu orang saja apa satu tim gitu loh. Gunanya dibuat satu tim agar seperti ini bisa saling menutupi, tapi kemudian semua mempunyai alasan seperti ini dan kemudian tidak hadir memberikan bukti segala macam bla 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 bla. Ini mereka semua sudah di briefing. Saya yakin seperti itu. Saya yakin memang dibuat seperti ini, dibuat molor seperti ini, dibuat tertunda-tunda seperti ini sampai memakan waktu berbulan-bulan, teman-teman. Jadi saran saya kita boykot itu warung stick and stick, tidak ada gunanya. Kita boykot saja, mereka orang-orang ini tidak benar gitu. Orang-orang ini membuat hal-hal seperti ini gitu, mengulur-ngulur waktu seperti ini gitu, membuat orang susah gitu. Korban menuntut tidak seberapa, tapi dibuat serumit ini dan seribet ini, diulur-ulur waktunya segala macam gitu. Harus bolak-balik di pengadilan gitu pengacaranya gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya yang saya akan upload hari ini juga, teman-teman. Sahabat Al-Walid, see you on the next videos.